Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh mewacanakan akan melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Bener banget Mas. Jadi kemarin banget nih DPR Aceh melalui Komisi 5 yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu mewacanakan untuk membuat sebuah peraturan daerah yang akan mengatur soal legalisasi ganja, karena melalui regulasi ini ganja bisa digunakan untuk kebutuhan medis, dan hal ini juga mengacu pada Permenkes nomor 16 tahun 2022. Ya memang kalau di Aceh nih ya, Ted, akan pernah punya teman, bukan pernah tapi punya teman dari Aceh. Sampai sekarang temenan? Iya, cuman udah agak lama nggak kontekan. Cuman kayaknya masih temenan sih. Masih temenan. Ganja di Aceh itu dia bukan barang yang asing lagi gitu loh. Nggak tabu lah ya? Iya. Jadi ada kalau kata temanku itu ada beberapa masakan di Aceh yang menggunakan salah satu bumbunya itu daun dan juga biji ganja. Aku nggak tahu, aku lupa namanya, jenis masakannya apa. Cuman menurut dia salah satu masakannya di Aceh itu ada yang menggunakan daun dan biji sebagai bumbu atau mungkin pelengkap kali ya. Itu. Jadi selain mungkin untuk kebutuhan medis, bagian dari tanaman ganja itu juga punya manfaat untuk bahan masakan. Kalau di Aceh begitu. Dan menurut penelitian juga kan katanya jenis ganja di Aceh itu dia salah satu jenis ganja terbaik gitu ya. Ya, aku juga sering baca itu bahwa misalnya ganja di Aceh itu adalah ganja yang punya kualitas terbaik mungkin di dunia ya. Tapi pertanyaannya ini indikator terbaik ini apa ini kan? Apakah paling cepat bikin ngefly kan? Iya kan? Apakah karena cepat bikin ngefly kan? Atau memang jenisnya tertentu kita kan nggak tahu juga ngerti, seperti apa. Karena nggak pernah nyoba juga kan. Cuman kemudian memang kalau kita bicara soal legalitas ganja di Indonesia, yang mungkin kemarin teman-teman juga sudah tahu bagaimana banyak upaya untuk beberapa kalangan ini supaya ganja itu bisa dilegalkan di Indonesia, terutama untuk keperluan medis. Iya. Mungkin aku mau kembali lagi tadi ke Aceh itu. Jadi kalau menurut Komisi 5 tadi, selain untuk kebutuhan medis, hal ini juga bisa meningkatkan PAD. Oh gitu. Karena kan tadi Mas bilang banyak penelitian yang mengatakan bahwa ganja di Aceh memiliki kualitas terbaik, dan hal ini bisa dijadikan komoditi ekspor maksudku. Oh gitu. Jadi kajiannya itu tidak hanya untuk konsumsi di Aceh aja, tapi juga bisa untuk komoditi di luar negeri. Oh gitu. Bagi negara-negara yang mungkin sudah mengizinkan melegalkan ganja untuk konsumsi medis ataupun rekreasi. Oh iya. Kan ada juga yang melegalkan ganja untuk rekreasi. Ya, beberapa negara memang sudah melegalkan kan gitu. Bebaskan untuk ganja. Wacana ini juga bukan wacana baru Mas, di Indonesia udah lama nih. Bahkan aku ini kan pecinta stand up comedy. Jadi komika favoritku Panji Pragiwaksono itu, bahkan dari special show-nya dia yang pertama, yang Bhinneka Tunggal Tawa ya, kalau nggak salah namanya, itu sudah ngomongin itu. Dan ketika ketika special show yang juru bicara itu lebih dalam lagi ngomongin soal legalisasi ganja. Jadi udah lama ya? Udah lama banget. Cuman memang hal ini sempat kepentok juga, kepentok bahasanya, kepentok di MK. Oh ya, terakhir ya kemarin. Iya, terakhir. Soal kajian konstitusinya, karena memang masih ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika di Indonesia itu masih menggolongkan ganja jadi di narkotika ya, jenis narkotika golongan 1. Golongan 1 bareng sama opium, kokain, heroin, dan morfin kalau nggak salah. Ya, artinya golongan 1 masih dalam masih belum boleh lah digunakan untuk medis. Dan kemudian belum juga ada di Indonesia ya, belum menemukan kajian terkait
kegunaan medis. Ya, dalilnya MK itu bilang bahwa belum ada penelitian yang memadai dari pemerintah Indonesia terkait dengan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Padahal di beberapa negara kan sudah ada ya, Tet, ya? Sudah ada. Dan kemudian banyak juga kan di Indonesia beberapa kasus seperti yang diberitakan kemarin, beberapa warga yang membutuhkan sampai kemudian dia melakukan aksi demonstrasi sendiri. Ya, damai. Aksi damai di Bundaran HI. Bundaran HI, dia bilang bahwa tolonglah anakku membutuhkan ganja untuk kebutuhan medis. Ya begitu. Jadi kalau dipikir-pikir soal kajian ini harusnya kan memang secepatnya gitu. Karena memang isu untuk legalisasi ganja kepentingan medis ini kan kalau di Indonesia sudah lama. Tapi kemudian banget. Kenapa kok nggak cepat ditangkap oleh negara? Padahal ini kan juga untuk kepentingan semua masyarakat gitu loh. Kalau memang betul ganja memang memiliki efek yang mampu memberikan efek kesehatan bagi penyakit tertentu gitu. Iya Mas, apalagi di akhir tahun 2020 ada seorang anak yang menderita penyakit otak lah ya, yang mungkin membutuhkan ganja untuk medis, untuk kesembuhannya, meninggal dunia. Tapi setelah MK menolak gugatan dari penggugat yang juga ada dari orang tua anak-anak yang sakit itu, jadi pemerintah lewat Wakil Menteri Hukum dan HAM, Pak siapa namanya, aduh lupa lagi. Jadi itu menyebutkan kalau pemerintah saat ini sudah punya penelitian, sedang melakukan penelitian untuk kajian lebih dalam soal penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Dan hal ini juga direspon oleh DPR, Komisi 3, bahwa nanti pada saat masa sidang, sudah masuk masa sidang, sebenarnya udah masuk masa sidang sih hari ini ya. Jadi anggota Komisi 3 akan mengundang melakukan rapat dengar pendapat umum dulu bersama dokter dan juga ahli farmasi terkait dengan kasus ini. Kajiannya apakah lebih mendalam gitu ya. Ya, juga melakukan pembahasan soal perubahan undang-undang tadi. Undang-undang nomor 35 tadi ya. Ya. Jadi memang nggak bisa juga sih kita mengangkangi undang-undang yang sudah ada ya. Memang harus kalaupun memang mau direvisi atau kemudian dirubah, ya ini melalui proses seperti yang dibilang tadi, ada prosesnya di di DPR untuk bagaimana merubah atau merevisi undang-undang yang sudah ada gitu. Baru kemudian ini bisa diajukan untuk di MK-nya ya. Iya, saran MK memang untuk supaya memang kalau memang pemerintah ada niatan untuk menjadikan ganja sebagai kebutuhan medis, ya ubah aja, harus diubah dulu. Ubah undang-undangnya. Yang lebih maju ini ada beberapa negara yang sudah lebih dulu gitu ya. Iya, ada. Beberapa negara misalnya kayak Argentina. Habis itu ada Siprus, Zimbabwe. Ada apa lagi ya? Ada Britania Raya, Australia, bahkan Australia punya partai, Mas. Punya partai legalisasi ganja. Yang kemarin bulan Mei di pemilu mendapatkan suara yang lebih banyak, 2 kali lipat dari 3 tahun lalu, pemilu 3 tahun lalu. Oh, ada sekitar 500-an ribu ya? Ya, suara. Ini kan artinya memang tren menjadikan ganja sebagai kebutuhan medis ini memang nggak cuma di Indonesia, tapi memang di dunia. Apalagi sekarang model penyakit aneh-aneh ya. Bahkan di ASEAN kan Thailand udah mulai. Iya, Thailand udah mulai untuk pakai ganja. Ya, untuk kebutuhan medis. Dan kalau nggak salah juga rekreasi juga di Thailand. Oh, bisa berarti? Bisa. Jadi gimana? Ada niatan untuk ngeganja? Mungkin kalau di luar negeri ya oke lah.